Shalom. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada hadirin sekalian dalam acara Disnatalis ke-54 dan Wisuda ke-50 Sekolah Tinggi Teologia Abdiel. Demi kelancaran acara ini, kami mohon dengan hormat agar kita dapat memerhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengambil gambar selama acara berlangsung karena panitia telah menyediakan dokumentasi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama acara berlangsung, seluruh peserta tidak diperkenankan mengupload atau live streaming di media sosial manapun karena panitia sudah menyediakannya. Yang kedua, tidak berlalu lalang selama acara berlangsung agar kita dapat berkonsentrasi penuh mengikuti acara. Yang ketiga, tidak mengaktifkan telepon genggam atau mengalihkannya ke mode getar. Keempat, tidak diperkenankan melepas masker selama di lingkungan STT Abdiel. Mohon maaf, panitia tidak akan segan-segan untuk menegur dan mengingatkan apabila peserta acara tidak menjalankan protokol kesehatan. Yang kelima, untuk menghindari kontak fisik, maka persembahan tidak akan diedarkan. Peserta yang akan memberikan persembahan bagi STT Abdiel dapat memasukkan persembahan pada kotak yang telah disediakan sebelum atau setelah acara. Yang keenam, ucapan selamat tidak dilakukan dengan berjabat tangan atau kontak fisik lainnya. Sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang baik ini. Meski berada di era normal baru, kita masih diperkenankan mengingat rayakan serta mensyukuri Disnatalis ke-54 dan Wisuda ke-50 Sekolah Tinggi Teologia Abdiel. Tema Disnatalis ke-54 dan Wisuda ke-50 Sekolah Tinggi Teologia Abdiel adalah merajut masa depan di era normal baru. Dilandasi firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tema ini meneguhkan kita bahwa pengharapan tentang masa depan masih ada dan nyata. Meski diliputi keterbatasan dan ketidakpastian, masih ada janji Tuhan bagi kita untuk merajut masa depan. Susunan acara Disnatalis ke-54 dan Wisuda ke-50 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah. Yang kedua, upacara Wisuda ke-50 Sekolah Tinggi Teologia Abdiel. Dan yang ketiga, acara Disnatalis ke-54. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya dan rahmat-Nya. Kita ada hari ini di tempat ini dan dapat melaksanakan acara wisuda. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kami mohon kepada Ibu Pendeta Christine Sri Rahayu, STH MPD untuk memimpin kita dalam votum dan doa pembuka. Pertolongan kepada kita datangnya dari Allah Khalik langit dan bumi. Kiranya turun atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera-Nya selama kita beribadah dalam wisuda dan Dies Natalis STT Abdiel. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau di pagi hari ini kami boleh memiliki kesempatan untuk melaksanakan upacara wisuda dan Dies Natalis STT Abdiel. Itu semua karena kemurahan dan anugerah yang dari Engkau. Kami serahkan acara ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Engkau mengurapi dan memberkati acara ini Tuhan. Engkau juga mengurapi setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam acara ini Tuhan. Sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar, tanpa ada halangan rintangan apapun. Bahkan bagi wisudawan yang online, mereka ada sinyal yang bagus, sehingga mereka juga bisa mengikuti dengan baik acara ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu saja. Kami serahkan seluruh rangkaian acara wisuda dan Dies Natalis ini dari awal sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
katakan amin. Saya mengundang seluruh hadirin untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji dan muliakan nama Tuhan. Kita mau sorakan haleluya. Sebab Dia Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita juga akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah Tuhan membentuk hati kita seperti bejananya yang mulia. Menjadi bejananya yang mulia. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Pujikan kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ada dalam hadiratmu. Ku menyembahmu,
rasakan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu. Kau Cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, Yesus. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Kami teguh Tuhan, Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. kerinduan setiap kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Yesus, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk segenap hati katakan, memuliakan. mengiring-Mu Tuhan, Mengiringmu seumur seumur hidupku. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Pendeta Nefrin untuk menyampaikan firman Tuhan. bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, sehingga kami boleh ada di dalam rangkaian acara Dies Natalis dan Wisuda STT Abdial pada saat ini. Di tengah-tengah ucapan syukur ini, kami mau bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, kami boleh merenungkannya dan kami boleh dimampukan juga untuk menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan saat pemberitaan firman Tuhan dalam tangan kuasa Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini
STT Abdiel boleh melaksanakan Dies Natalis yang ke-54 dan wisuda yang ke-50. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca satu ayat dari Alkitab yang terambil dalam Amsal pasal 23. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Amsal pasal 23 ayat yang ke-18, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya ulangi. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, rangkaian ibadah Dies Natalis dan juga perayaan wisuda pada saat ini mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya. Kita tahu bersama kita ada dalam situasi di mana ada wabah virus COVID-19 yang menyebar, dan ini tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan setiap acara ataupun setiap kegiatan sebagaimana mestinya yang terjadi pada dahulu kala. Dan dengan penyebaran virus ini membuat juga banyak sekali perubahan-perubahan terjadi di seluruh dunia, bahkan juga di antara gereja-gereja. Perubahan-perubahan yang begitu cepat terjadi membuat manusia mungkin merasa khawatir, merasa gelisah dengan kondisi yang ada. Bahkan juga kondisi yang tidak menentu. Ketika situasi ekonomi, situasi sosial, sekarang ada orang-orang mengatakan bahwa kita dengan adanya virus ini dijauhkan secara sosial ya. Tidak boleh berjabat tangan, berkerumun dilarang seperti itu. Mungkin hanya beberapa orang yang diperbolehkan. Dan itu membuat banyak sekali perubahan. Dan kondisi-kondisi ini membuat kita menjadi berpikir bagaimana kita akan menjalani ini di masa yang akan datang. Bagaimana kita bisa masuk di tengah-tengah kehidupan kita yang akan datang. Bagaimana menatap masa depan dalam situasi dan kondisi yang demikian. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, wisuda kali ini mengangkat tema merajut masa depan di era normal baru. Kalau kita melihat kata merajut, itu sebenarnya berarti sebuah proses untuk membentuk atau membuat pakaian dari satu benang. Jadi ini arti dasar dari kata merajut. Kalau kita mau mengartikan di sini, merajut yang kita kaitkan dengan masa depan. Merajut masa depan itu berarti bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi masa yang akan datang. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi masa yang akan datang. Masa yang tidak kita ketahui akan seperti apa. Masa depan itu juga selalu menjadi tantangan. Tetapi kita tidak perlu khawatir untuk menghadapinya. Ya, saya akan menunjukkan ada beberapa keterampilan, ini khususnya bagi para wisudawan wisudawati, yang dibutuhkan di tahun 2025, artinya 4 tahun dari sekarang. Ini bersumber dari World Economic Forum, dan mereka menganalisis dan juga meneliti ya. Kira-kira apa yang dibutuhkan, keterampilan apa yang dibutuhkan pada masa yang akan datang, terutama mulai tahun 2025. Jadi di situ ditunjukkan bahwa yang pertama itu adalah keterampilan untuk berpikir analitis dan inovatif. Berpikir analitis dan inovatif. Ini menjadi yang tertinggi, ya, keterampilan yang akan sangat dibutuhkan di tahun 2025 nanti. Artinya bahwa bagaimana kita mempersiapkan diri, membekali diri dengan kemampuan keterampilan ini, sehingga kita bisa benar-benar menghadapi masa depan, ya, menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Juga mampu belajar secara aktif dan mandiri. Ya. Sebagai mahasiswa selalu ditekankan gitu ya, bagaimana belajar secara mandiri. Bagaimana bisa mendapatkan ilmu juga tanpa terlalu bergantung kepada seorang dosen atau pengajar. Dan yang ketiga adalah complex problem solving. Ini dulu yang nomor 1 di tahun-tahun sebelumnya. Ya, di masa kita atau bahkan masa sebelumnya, ini sebenarnya yang menjadi nomor 1 sebelumnya. Tetapi sekarang bukan lagi menjadi keterampilan yang paling dibutuhkan. Tetapi toh ini juga masih dibutuhkan untuk kita melaksanakan tugas-tugas, terutama menghadapi persoalan-persoalan yang kompleks seperti yang kita hadapi di masa pandemi ini. Dan begitu seterusnya, ya mungkin bisa ditampilkan sampai yang terakhir.
Tetapi yang mau saya sampaikan dan tekankan adalah bagaimana dari semua hal yang dibutuhkan ini. Sekali lagi, kalian telah dibekali di tempat ini. Tentu itu belum sempurna, tetapi dalam perjalanan ke depan, menjadi tugas kalian selanjutnya untuk memperlengkapi diri dengan lebih lagi, tentunya juga dengan pertolongan Tuhan. Dan hanya karena bersama dengan Tuhan, kita mampu untuk merajut masa depan itu. Jadi ingatlah selalu bahwa menyelesaikan tingkat kuliah, baik itu S1 maupun S2 di tempat ini, bukan berarti semuanya sudah berakhir. Bukan berarti kita tidak belajar lagi, tetapi kita harus terus mengembangkan diri, terus menunjukkan diri bahwa kita mau belajar, mau berusaha. Karena masa depan itu ada di tangan kita dan juga di tangan Tuhan tentunya. Jadi sekali lagi kita bersama-sama ya, untuk mewujudkan tugas panggilan kita di tengah dunia. Ingat bahwa kita ini sekolah tinggi teologi ya, sekalipun mungkin ada program studi yang baik itu musik gereja, pendidikan agama Kristen maupun teologi, kita dipanggil untuk melaksanakan tugas panggilan kita di tengah-tengah dunia sebagai orang-orang percaya. Ada satu kutipan dari seorang presiden Amerika Serikat yang sangat baik, yang bernama Theodore Roosevelt. Dia mengatakan bahwa lakukan apa yang dapat kamu lakukan dengan apa yang kamu punya, dimanapun kamu berada. Lakukan apa yang dapat kamu lakukan dengan apa yang kamu punya, dimanapun kamu berada. Itu kiranya juga menjadi pesan dan menjadi bahan perenungan bagi para wisudawan dan wisudawati untuk terus melakukan yang terbaik dengan apa yang telah kalian miliki, dengan ilmu, dengan keterampilan, dengan karunia dari Tuhan. Ya. Ingat, karunia dari Tuhan itu adalah hal yang paling istimewa di dalam kehidupan kita. Dan dimanapun kita berada. Jadi kemanapun nanti saudara-saudari akan melayani, akan bekerja di ladang Tuhan, ingatlah terus kepada Dia yang memberikan semuanya itu. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, menguatkan kita untuk berani menatap masa depan, berani merajut masa depan bersama-sama dengan Tuhan, karena masa depan itu sungguh ada dan pengharapan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepada Engkau karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu. Dan melalui firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan setiap kami bahwa kami punya masa depan. Karena kami punya Allah dan kepadamu-lah pengharapan kami taruh ya Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan juga menolong setiap kami, secara khusus para wisudawan dan wisudawati. Setelah melewati tahap ini, bukan berarti mereka akan berhenti, bukan berarti mereka akan stop, tetapi mereka akan terus melangkah, merajut masa depan mereka dengan pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memperlengkapi mereka terus di dalam melaksanakan tugas dan panggilan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Berkati firman ini agar boleh terus ada di dalam kehidupan kami. Memberikan pedoman, menjadikan pedoman bagi kami untuk melaksanakan apa-apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wisuda ke-50 Sekolah Tinggi Teologia Abdia. Hadirin sekalian, kami persilahkan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia berbangsa
Ketua Senat Sekolah Tinggi Teologia Abdiel akan membuka rapat Senat Terbuka Wisuda ke-50 Sekolah Tinggi Teologia Abdiel. Dengan pertolongan Tuhan Allah Tritunggal, rapat Senat Terbuka Wisuda ke-50 Sekolah Tinggi Teologia Abdiel, Kamis 4 Februari 2021 resmi dibuka. Laporan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik oleh Pendeta Nefri Christopher Benyamin, MTH, dipersilakan. Laporan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik tentang mahasiswa yang telah menyelesaikan program studi di Sekolah Tinggi Teologia Abdiel sampai semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Setelah diadakan penelitian persyaratan baik secara akademik maupun administratif sampai dengan akhir semester ganjil tahun akademik 2020-2021 dan berdasarkan rapat dosen tanggal 25 Januari 2021, ada sejumlah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai dengan program studi pilihan mereka. Kepada mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik maupun administratif, dinyatakan lulus atau berhasil menyelesaikan program studi yang diselenggarakan di STT Abdiel. Dan kepada mereka diberikan transkrip nilai dan ijazah, di mana program studi STT Abdiel ini diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016, tanggal 9 Agustus 2016, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016, Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tertanggal 9 Desember 2019 tentang gelar akademik perguruan tinggi keagamaan. Untuk program studi teologi kependetaan, mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan strata 1 berhak memakai gelar sarjana teologi atau disingkat STH. Yang kedua, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tertanggal 9 Agustus 2016 dan juga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tertanggal 9 Desember 2019 untuk program studi pendidikan agama Kristen.
Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan strata 1 agama Kristen berhak memakai gelar sarjana pendidikan atau disingkat SPD. Yang ketiga, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tertanggal 9 Agustus 2016, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tertanggal 9 Desember 2019 untuk program studi musik gereja. Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan strata 1 berhak memakai gelar sarjana musik disingkat SSN. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tertanggal 9 Agustus 2016, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tertanggal 9 Desember 2019 untuk program pendidikan pasca sarjana strata 2 program studi musik gereja. Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan strata 2 musik gereja berhak memakai gelar magister musik atau disingkat MSN. Pada wisuda ke-50 STT Abdiel, mahasiswa yang telah menyelesaikan program studi berjumlah 18 orang dengan keterangan sebagai berikut. 15 orang telah menyelesaikan program strata 1 yang terdiri dari 4 orang mahasiswa dari program studi teologi, terdiri dari 3 mahasiswa dan 1 mahasiswi. 5 orang mahasiswi dari program studi pendidikan agama Kristen, dan 6 orang dari program studi musik gereja terdiri dari 4 mahasiswa dan 2 mahasiswi. Kemudian 3 orang mahasiswa telah menyelesaikan program strata 2, program studi musik gereja terdiri dari 2 mahasiswa dan 1 mahasiswi. Demikianlah laporan kami, dan kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Abdiel, kami mohon untuk mewisuda mahasiswa-mahasiswi yang telah menyelesaikan program studi di Sekolah Tinggi Teologi Abdiel. Ungaran 4 Februari 2021, Pendeta Nefri Christopher Benyamin, MTH, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Pernyataan wisuda ke-50 Sekolah Tinggi Teologi Abdiel oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Abdiel, Pendeta Dr. Minggus Minarto Pranoto, THM, dipersilahkan. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Abdiel nomor 2 tahun 2021 tentang wisuda ke-50 tahun 2021 Sekolah Tinggi Teologi Abdiel menimbang 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 46 tahun 2019 tentang pendidikan tinggi keagamaan. 5. SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 394 tahun 2003 tentang pedoman pendirian perguruan tinggi agama. 6. SK Menteri Agama nomor 534 tahun 2001 tentang perubahan keputusan Menteri Agama nomor 180 tahun 1997 tentang pedoman penyelenggaraan jurusan pendidikan agama Kristen dan jurusan teologi kependetaan serta ujian negara. 7. SK Menteri Agama nomor 368 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi agama teologi Kristen prodi S1 jurusan musik gerejawi dan ujian negara.
8. Surat Edaran Peraturan Menteri Agama nomor 36 tahun 2009 dengan nomor DJ 3 garis miring atau garing PP 009 garing 732 garing 2011 tentang penetapan pembidangan ilmu dan gelar akademik di lingkungan perguruan tinggi agama, bidang ilmu dan gelar akademik pada perguruan tinggi agama Kristen. 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 33 tahun 2016 tentang gelar akademik perguruan tinggi keagamaan. 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 35 tahun 2019 tentang gelar akademik perguruan tinggi keagamaan. 11. Keputusan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama nomor 533 tahun 2019 tentang pemberian perpanjangan izin penyelenggaraan program S1 Prodi Teologi Kependetaan kepada STT Abdiel tertanggal 21 November 2019. 12. Keputusan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama nomor 532 tahun 2019 tentang pemberian perpanjangan izin penyelenggaraan program S1 Program Pendidikan Agama Kristen kepada STT Abdiel tertanggal 21 November 2019. 13. Keputusan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama nomor 534 tahun 2019 tentang pemberian perpanjangan izin penyelenggaraan program S1 Prodi Musik Gereja kepada Abdiel tertanggal 21 November 2019. 14. Keputusan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama nomor 535 tahun 2019 tentang pemberian perpanjangan izin penyelenggaraan program Pasca Sarjana Stratum 2 program studi misiologi kepada STT Abdiel tertanggal 21 November 2019. 15. Keputusan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama nomor 623 tahun 2018 tentang pemberian perpanjangan izin penyelenggaraan program Pasca Sarjana Stratum 2 program studi musik gereja kepada STT Abdiel tertanggal 31 Desember 2018. 16. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4070 garing SK garing Ban PT garing akreditasi garing S garing X 2018 tentang nilai dan peringkat akreditasi institusi tanggal 31 Oktober 2017. 17. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 2606 garing SK garing Ban PT garing akreditasi garing M7 2019 tentang nilai dan peringkat akreditasi program Pasca Sarjana Stratum 2 program studi musik gereja kepada STT Abdiel tertanggal 23 Juli 2019. 18. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3572 garing SK garing Ban PT garing akreditasi garing S 12 2018 tentang nilai dan peringkat akreditasi program studi pendidikan agama Kristen pada program sarjana tanggal 28 Desember 2018. 19. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 2797 garing SK garing Ban PT garing akreditasi garing S 10 2018 tentang nilai dan peringkat akreditasi program studi teologi kependetaan pada program sarjana tanggal 9 Oktober 2018. 20. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3581 garing SK garing Ban PT garing akreditasi garing S 12 2018 tentang nilai dan peringkat akreditasi program studi musik gereja pada program sarjana tanggal 28 Desember 2018. 21. SK Ketua STT Abdiel nomor 9 garing SKK garing STTA
9/2000 tentang peraturan penyelenggaraan kegiatan akademik dalam sistem kredit semester STT Abdiel memutuskan menetapkan memberikan gelar Magister Musik atau MSN kepada 3 orang lulusan strata 2 program studi musik gereja dan gelar Sarjana Teologi STH kepada 4 orang lulusan strata 1 program studi teologi dan gelar Sarjana Pendidikan SPD kepada 5 orang lulusan program studi pendidikan agama Kristen dan gelar Sarjana Musik SSN kepada 6 orang lulusan program studi musik gereja. Kedua, kepada mereka yang diwisuda dilimpahkan segala kewenangan, hak, dan kewajiban yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya. Ketiga, nama para wisudawan, wisudawati, beserta nomor induk mahasiswa dan program studi yang ditempuhnya adalah sebagaimana tertera di dalam lampiran surat keputusan ini. Keempat, jika ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ungaran tanggal 28 Januari 2021, Ketua STT Abdiel Pendeta Dr. Minggus Minato Pranoto THM. Kita akan masuk dalam upacara wisuda yang akan dipimpin oleh Pendeta Nefri Christopher Benyamin MTH selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Dipersilahkan. Kami mengundang Pendeta Dr. Minggus Minarto Pranoto THM selaku Ketua Sekolah Tinggi Teologi Abdiel untuk memindahkan tali kuncir, dan Ibu Pauline Patricia MTH selaku Ketua Program Studi S1 Teologi untuk memberikan ijazah kepada wisudawan dan wisudawati program studi teologi. Mahasiswa yang telah menyelesaikan jenjang S1 Teologi berhak memakai gelar Sarjana Teologi yang disingkat STH. Saya akan memanggil satu persatu. Yang pertama, Akel Neko, Gereja asal Gereja Betani Mojo Kelet. Judul skripsi, Kenosis menurut Paulus, membaca Filipi 2 ayat 5-11 dalam konteks imperialisme Romawi. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Basaria Dwi Febrina Sianturi, Gereja asal GKMI Kaliwungu Kudus. Judul skripsi, Tradisi Sinamot dalam Perkawinan Adat Suku Batak Toba, sebuah tinjauan perspektif teologi feminis dari Rosemary Redford Rutter. Predikat kelulusan terpuji. Ramadhani Syaputra, Gereja asal Gereja Isa Almasih Jemaat Sumbersari Lampung. Judul skripsi, Pendampingan Pastoral bagi Remaja dalam membentuk identitas diri secara spiritual di Gereja-Gereja Isa Almasih Daerah 2. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Berit Olam Kerisin Fide, Gereja asal Gereja Isa Almasih Jemaat Toili. Judul skripsi, Peran Kaum Awam dalam Pertumbuhan Gereja di Gereja Isa Almasih Jemaat Toili di Sulawesi Tengah. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Terima kasih kepada Ibu Pauline Patricia MTH dan bisa kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang Pendeta Muda Siani Astuti MPD selaku Ketua Program Studi S1 Pendidikan Agama Kristen
untuk memberikan ijazah kepada wisudawati program studi pendidikan agama Kristen. Mahasiswi yang telah menyelesaikan jenjang S1 pendidikan agama Kristen berhak memakai gelar sarjana pendidikan yang disingkat SPD. Yang pertama, Elsania Clarissa Putri, Gereja Asal GSCA Maranatha Magelang. Judul skripsi, pengaruh perhatian orang tua terhadap perilaku anak pada masa kanak-kanak usia 2-6 tahun di GSCA Maranatha Magelang. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Diwisuda secara in absentia. Wahyu Wulan Salesti, Gereja Asal GSKI El Shaddai. Judul skripsi, pengaruh pendekatan saintifik dalam mata pelajaran PAK terhadap hasil belajar afektif anak usia 9-11 tahun di SD Kristen 03 YSKI Semarang. Predikat kelulusan terpuji. Dana Mekarsari, tempat pelayanan Gereja Asal Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pasadena Semarang. Judul skripsi, pengaruh pola asuh orang tua menurut teori Horace Busnell terhadap perkembangan iman pada anak usia 6-8 tahun di Gereja Isa Al-Masih Daerah 1. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Clarita Trivena Claudia Banibi, Gereja Asal GPDI Efrata Jatirogo. Judul skripsi, pengaruh pergaulan teman sebaya Kristiani terhadap perkembangan iman remaja Gereja Pantekosta di Indonesia Alpha Omega Bojonegoro. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Tiffany Herlining Tias Winarno, Gereja Asal Gereja Isa Al-Masih Jemaat Klaten. Judul skripsi, peran keteladanan mentor dalam pendidikan karakter kelompok usia 6-8 tahun di PPA IO 581 Tanda Kasih Gereja Isa Al-Masih Sampangan Semarang. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Terima kasih kepada Pendeta Muda Siani Astuti MPD dan bisa kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang Bapak Alfa Kristanto SMG MPD selaku Ketua Program Studi S1 Musik Gereja untuk memberi ijazah kepada wisudawan dan wisudawati Program Studi S1 Musik Gereja. Mahasiswa-mahasiswi yang telah menyelesaikan jenjang S1 Musik Gereja berhak memakai gelar Sarjana Musik disingkat SSN. Boni Andreas Sihombing, Gereja Asal GBI Rayon 4 Medan, resital vokal, predikat kelulusan memuaskan, diwisuda secara in absentia. Marcelo Aprilian Pasamba, Gereja Asal GBI Tobelo, resital gitar, predikat kelulusan sangat memuaskan. Diwisuda secara in absentia. Natalia, Gereja Asal Gereja Kristen Jakarta, Jemaat Jembatan Besi. Judul skripsi, analisis bentuk musik dan fungsi lagu dalam ibadah raya di GBI Crown Palace Semarang. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Gabriela Alfa Gracia Loso, Gereja Asal Gereja Isa Al-Masih Jemaat Dr. Cipto Semarang, resital vokal, predikat kelulusan terpuji. Stefanus Dendi Gali,
Gereja Asal Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kalibanteng. Judul skripsi, Musik Rohani Kristen di Persekutuan Doa Lansia Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kalipancur. Kajian bentuk musik dan apresiasi. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Mikael Satria Omega, Gereja Asal Gereja Pantekosta Gunung Hermon, resital piano, predikat kelulusan sangat memuaskan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Alfa Kristanto SMUG MPD dan boleh kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang Dr. Demianus Nathaniel MTH untuk memberi ijazah kepada wisudawan dan wisudawati program studi S2 Musik Gereja. Mahasiswa-mahasiswi yang telah menyelesaikan jenjang S2 Musik Gereja berhak memakai gelar Magister Musik yang disingkat MSN. Mardan Upah, Gereja Asal Gereja Kibait Jemaat Sanga-Sanga, resital vokal. Predikat kelulusan terpuji. Laura Megawati Manalu, Gereja Asal GPIB Bukit Saitun, Makassar. Resital vokal. Predikat kelulusan lebih dari terpuji. Henry Gilbert Sosialisa, Gereja Asal GMII Jemaat Kana, Masohi, Maluku Tengah. Resital vokal. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Terima kasih kami ucapkan kepada Pendeta Dr. Mingus Minarto Pranoto THM dan Dr. Demianus Nathaniel MTH. Janji winisuda akan dipimpin oleh Saudara Stefanus Dendi. Janji winisuda. Dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja, kami para wisudawan, lulusan Sekolah Tinggi Teologi Abdiel berjanji akan membaktikan ilmu dan kepandaian kami agar menjadi berkat bagi bangsa, negara dan umat manusia, akan menjunjung tinggi nama baik Sekolah Tinggi Teologi Abdiel melalui pelayanan dan perbuatan kami dimanapun kami berada. Wisudawan disilakan menghadap mimbar dan berlutut. Kami mengundang anggota Senat untuk mendoakan wisudawan. Doa pengutusan akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Mingus Minarto Pranoto THM. Hadirin dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan Tuhan Inilah Hidupku. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik
kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan demi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Mari kita berdoa bersama-sama. Dosen-dosen akan menumpangkan tangan kepada para wisudawan, wisudawanwati. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hamba-hamba-Mu ini yang siap diutus melayani di gereja dan di masyarakat. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah mereka boleh menyatakan hidup yang kudus di hadapan Tuhan, menyatakan integritas, memegang nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, bela rasa, keberanian untuk menyatakan kebenaran. Kami sungguh-sungguh bersyukur untuk hamba-hamba-Mu ini. Oleh karena itu kami bersama-sama menumpangkan tangan di atas mereka dan mengutus mereka untuk melayani dengan kuasa Roh Kudus, dengan penyertaan Tuhan Yesus, dan menyatakan kasih dari Allah Bapa. Oleh karena itu kami utus mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, para wisudawan boleh berdiri. Ketua Senat Sekolah Tinggi Teologi Abdiel menutup rapat Senat Terbuka Wisuda ke-50 tahun 2021. Dengan pertolongan Tuhan dan oleh karena anugerahnya semata-mata kita sudah melakukan rapat Senat Terbuka, dan oleh karena itu saya menyatakan rapat Senat ditutup. Disnatalis ke-54 Sekolah Tinggi Teologia Abdiel. Kita patut bersyukur atas pemeliharaan Tuhan selama 54 tahun bagi STT Abdiel. Usia yang tidak lagi muda, tetapi satu hal yang patut kita syukuri adalah STT Abdiel ada sebagaimana adanya itu, semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan kita percaya, sebagaimana Tuhan memelihara STT Abdiel selama 54 tahun, maka Ia juga akan memelihara perjalanan STT Abdiel di masa yang akan datang. Merajut masa depan bersama dengan Tuhan. Untuk mensyukuri kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi STT Abdiel, selama 54 tahun ini, kita akan merayakan dengan memotong tumpeng. Tumpeng ini merupakan simbol syukur atas mahakarya Allah yang berlimpah ruah bagi STT Abdiel. Arti tumpeng berdasarkan bentuknya ialah segala sesuatu yang kita kerjakan harus mewujudkan keinginan Tuhan dan ditujukan hanya kepada Tuhan. Berdasarkan isinya, tumpeng minimal memiliki 7 macam lauk. 7 dalam bahasa Jawa yaitu pitu, yang sering diartikan sebagai pitulungan atau pertolongan. Simbol ini menggambarkan doa dan harapan agar Tuhan senantiasa menolong perjalanan STT Abdiel selanjutnya. Kami mengundang Bapak Pendeta Dr. Minggus Minarto Pranoto, THM, maju ke depan untuk memotong tumpeng, lalu diberikan kepada perwakilan dosen termuda STT Abdiel. Dilanjutkan dengan doa ucapan syukur Disnatalis ke-54 yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Andes Slamet Santoso, MTH.
Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan, sehingga STT Abdiel boleh mengalami menyelenggarakan Desnatalis yang ke-54 ini dan wisuda yang ke-50. Ini semua oleh karena anugerah Tuhan saja, bukan oleh karena kekuatan dan gagah kami, tetapi oleh karena kekuatan Tuhan dan karena kasih sayang Tuhan kepada kami. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, Tuhan, kalau Kau izinkan kami boleh menyelenggarakan Desnatalis dan wisuda, ini merupakan juga karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, segala puji dan hormat hanya kami kembalikan kepada Engkau saja ya Tuhan. Dan biarlah masa depan STT Abdiel kami serahkan dalam tangan-Mu, agar kiranya Tuhan Engkau senantiasa menuntun, membimbing, dan membawa kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima Silakan kasih. duduk kembali. Sambutan ketua akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Minggus Minarto Pranoto, THM. Kami persilahkan. Puji Tuhan, saya ingin pertama-tama menyampaikan selamat kepada para wisudawan, para wisudawati. Dan sekaligus saya menyambut Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga dari para wisudawan, wisudawati yang datang. Baik yang tidak bisa datang in absentia maupun melalui streaming, saya bersyukur kepada Tuhan dan sekaligus mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sekalian sudah mempercayakan putra-putri Bapak Ibu studi di STT Abdiel ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus yayasan Gereja Sinode Gereja Isa Masih yang mendukung STT Abdiel dan juga kepada para mitra pelayanan lainnya. Masa sekarang ini memang masa yang tidak mudah bagi kita semua. Tapi sesuai dengan tema wisuda, masa depan harus tetap dirajut, ya, dimulai dengan dedikasi, dengan semangat, dengan inspirasi, kreativitas, inovasi, dan pengharapan harus selalu ditebar. Apalagi kita ini orang-orang Kristen yang membawa pesan dari Allah tentang Injil Kerajaan Surga. Maka biarlah apa yang dihasilkan oleh STT Abdiel di tahun ini, para wisudawan, para wisudawati, kami sungguh-sungguh berdoa supaya kalian jadi berkat di lapangan. Jangan menyerah sama situasi, tetaplah meminta pimpinan Roh Kudus, apa yang Roh Kudus mau kerjakan di dalam dan melalui hidupmu. Jadilah berkat. Dan ingatlah semboyan kampus ini, ya, Fides Scientia Exemplum, menjunjung tinggi mengenai ilmu pengetahuan, kemudian juga imannya kuat dan menjadi teladan di mana saja kalian berada. Mari kita layani Tuhan di ladangnya yang sudah menguning ini dan terus jadilah berkat. Dan jangan lupa promosikan STT Abdiel bahwa sekolah ini sekolah yang baik, yang mendidik mahasiswa-mahasiswinya untuk sungguh-sungguh melayani dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, sebagai Ketua STT Abdiel, saya mengucapkan selamat melayani, di mana saja Tuhan menaruhmu di dalam ladang pelayanan, bekerjalah segiat-giatnya untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bapak dan Ibu, serta saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pertama-tama
kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh karena kasih dan anugerah-Nya telah memimpin dan menyertai kita sampai pada saat ini dengan keadaan baik. Pada hari ini, Kamis 4 Februari 2021, kita semua merasakan kebahagiaan yang sama. Sebab hari ini adalah momen yang memberi makna mengenang sejarah kehidupan lembaga STT Abdiel yang kita cintai, yang dilahirkan 54 tahun yang lalu. Banyak liku-liku pelayanan lembaga STT Abdiel dalam kurun waktu 54 tahun ini. Perpindahan dari Semarang ke Ungaran, pergantian nama sampai kepada juga pergantian pimpinan. Itu adalah perkara yang tidak bisa dihindari. Semuanya itu dilakukan tentunya semakin meningkatkan mutu dan layanan ke gereja-gereja yang menjadi mitra STT Abdiel, bahkan lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta. Di hari ini juga telah didirikan tongkat penanda memasuki kehidupan yang baru bagi mahasiswa STT Abdiel yang telah diwisuda. Ada kegembiraan yang luar biasa bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studinya. Ada kisah yang mengharukan, membuat geli di saat menjadi mahasiswa. Tetapi juga ada peristiwa yang menyakitkan selama bergaul dan berkumpul dengan banyak orang. Di balik kegembiraan yang terjadi hari ini, ada banyak ladang-ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Tetapi juga masih banyak hutan rimba yang harus dibuka dan dikelola menjadi ladang-ladang yang dipersiapkan untuk ditanami dengan benih-benih kehidupan. Itu sebabnya seluruh pelayanan ke masyarakat, baik yang sifatnya membangun iman atau kerohanian, dan layanan yang bersifat non-kerohanian, memaksimalkan layanan ini dengan menggunakan teknologi. Ada perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan ini, tetapi Tuhan memberikan kepada setiap kita pengetahuan dan hikmat di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan serta tantangan yang sudah terjadi ini untuk menembus dan menerobos kebutuhan dalam pelayanan kita ke masyarakat dan jemaat yang serba terbatas di masa pandemi ini. Dengan diwisudanya mahasiswa STT Abdiel pada hari ini, maka secara otomatis masuk dalam keanggotaan Ikatan Alumni Abdiel atau IAA. Mari kita pakai wadah IAA ini untuk mempersatukan para alumni yang tersebar luas, baik di dalam dan di luar negeri, dalam wadah pemerintah, lembaga gereja, dan lembaga-lembaga yang lain. Pesan kami sebagai pengurus IAA bagi para wisudawan dan wisudawati, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu selalu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Akhirnya kami pengurus IAA mewakili para alumni yang ada mengucapkan selamat dan sukses Dies Natalis ke-54 dan selamat bagi para wisudawan dan wisudawati ke-50 STT Abdiel. Tuhan memberkati. Yang terhormat Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Teologi Abdiel, Ketua Sinode Gereja Isa Al-Masih, Ketua Sekolah Tinggi Teologi Abdiel, para tamu undangan, hadirin sekalian, serta segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Teologi Abdiel yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya,
karena pada hari ini kita dapat menghadiri acara wisuda sarjana ke-50 dan dies natalis ke-54 Sekolah Tinggi Teologi Abdiel. Hadirin dan wisudawan yang saya hormati, pandemi virus corona atau dengan nama lain COVID-19 belum berlalu dari kehidupan kita. Aktivitas kita menjadi terbatas dan dibatasi. Sebagai akibat dari COVID-19, kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitar kita. Situasi dunia dan masyarakat berubah dengan cepat, dan kadangkala perubahan tersebut menjadi tantangan bagi iman Kristiani kita. Kita dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan, tapi perubahan itu ada kalanya bertentangan dengan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Prinsip kebenaran firman Tuhan tidak pernah berubah, walaupun keadaan dunia berubah-ubah. Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. 1 Timotius 4 ayat 12. Kata teladan dalam bahasa aslinya memiliki arti contoh atau pola. Itu berarti Timotius diminta untuk menjadi contoh atau pola bagi jemaat, sehingga jemaat mengikuti cara hidup Timotius. Wisudawan yang berbahagia, saudara juga diminta untuk menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi pola bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara, bagi masyarakat dan juga bagi dunia. Dimanapun saudara nanti akan berada, jadilah teladan, jadilah contoh, jadilah pola dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Akhirnya saya ucapkan selamat atas keberhasilan sekolah ini dalam mendidik para mahasiswa sampai mereka diwisuda. Dan saya ucapkan juga selamat kepada para wisudawan yang telah berhasil melalui proses belajar mengajar dengan baik sehingga pada hari ini dapat diwisuda. Demikian sambutan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara pengurus yayasan, saudara ketua, dan seluruh sivitas akademika STT Abdiel yang terkasih, salam sejahtera. Saudara-saudara, pandemi COVID ini telah memaksa kita untuk menemukan cara-cara yang baru di dalam pelayanan kita. Bagi gereja-gereja, pandemi ini telah memaksa untuk melakukan inovasi-inovasi di dalam pelayanan yang dulunya tidak pernah terpikirkan, di mana gereja menggunakan sarana-sarana digital dan media sosial. Namun sekarang ini sarana-sarana tersebut telah dimanfaatkan sedemikian rupa oleh gereja. Demikian pun juga dengan STT Abdiel telah mengadakan karya pelayanan yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Sejauh yang saya ketahui, STT Abdiel sebagai contoh telah membuat dan membagikan face shield, hand sanitizer kepada masyarakat, dan juga telah mengadakan diskusi-diskusi melalui media online dengan mengangkat berbagai topik yang aktual. STT Abdiel sebagai lembaga pendidikan teologi memiliki fungsi yang penting sebagai wadah pengembangan ilmu dan pengembangan pelayanan gereja di tengah-tengah masyarakat. Nah, situasi seperti saat ini sebenarnya merupakan kesempatan emas bagi STT Abdiel untuk menunjukkan perannya yang signifikan dalam mengembangkan pelayanan gereja di tengah-tengah masyarakat, dan juga di dalam menyumbangkan pemikiran-pemikiran untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Pada akhirnya saya ucapkan selamat kepada
Saudara-saudara warga kampus STT Abdial, selamat merayakan Dies Natalis yang ke-54. Dan juga bagi saudara-saudara yang hari ini di wisuda, saya ucapkan selamat juga. Selamat memulai kehidupan pelayanan di dalam dunia yang nyata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Penyerahan penghargaan kepada mahasiswa terbaik oleh Ibu Pendeta Christine Sri Rahayu, STH MPD, disilakan. Semua jerih payah yang kalian rasakan selama proses kuliah kini telah berakhir. Selamat wisuda untuk wisudawan wisudawati pada wisuda yang ke-50 Sekolah Tinggi Teologi Abdiel tahun 2021. Selamat datang di dunia yang baru dengan tantangan yang baru. Happy graduation atas apa yang telah kalian raih saat ini. Kami sungguh merasa bahagia dan bangga. Terucap satu doa yang tulus dari kami, kiranya ilmu yang kalian dapat di Sekolah Tinggi Teologi Abdiel ini bisa bermanfaat untuk pelayanan kalian di masa yang akan datang dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus, saya ucapkan selamat kepada wisudawan terbaik pada wisuda ke-50, program pendidikan strata 1 dan program pendidikan strata 2. Wisudawan terbaik untuk program pendidikan strata 1 diraih oleh wisudawati dengan nama Gabriela Alfa Gracia Loso. Nomor induk mahasiswa 163100265 MG, Prodi Musik Gereja dengan IPK 3,61. Tepuk tangan. Silakan Gabriela untuk maju ke depan menghadap ke hadirin. Dan wisudawan terbaik untuk program pendidikan strata 2 diraih oleh wisudawati bernama Laura Megawati Manulu, nomor induk mahasiswa 1832018 MG, Prodi Musik Gereja, IPK 3,82. Penyerahan penghargaan kepada karyawan diberikan kepada Ibu Maria dan Ibu Yuko yang mengabdi selama 15 tahun. Dan Pak Pri Hartono yang mengabdi selama 20 tahun bagi STT Abdiel. Penyerahan penghargaan oleh Bapak Pendeta Slamet Dr. Andes MTH. Selamat atas penghargaan yang telah diterima.
Semoga apresiasi ini semakin mendorong kita untuk tetap bersyukur, rendah hati, dan giat dalam bekerja maupun melayani Tuhan. Dengan demikian, maka berakhirlah acara pengucapan syukur Disnatalis ke-54 STT Abdiel. Sebelum kita mengakhiri acara Disnatalis ke-54 dan wisuda ke-50 STT Abdiel ini, kami mengundang Bapak Pendeta Dr. Andes Slamet Santoso MTH untuk menutupnya dalam doa dan berkat. Kalian, mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan segera mengakhiri ibadah pengucapan syukur Disnatalis yang ke-54 dan wisuda yang ke-50. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena pertolongan Tuhan, ibadah pengucapan syukur Disnatalis yang ke-54 dan wisuda yang ke-50 telah berakhir. Ini semua oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena anugerah-Mu saja ya Tuhan, sehingga kami boleh mengakhiri acara ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan, sekarang kami akan meninggalkan tempat ini, namun kami mohon kiranya berkat Tuhan senantiasa dilimpahkan kepada kami, karena kami sadar tanpa pertolongan Tuhan, maka kami tidak mampu berjalan sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai wujud bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri, mari kita tengadahkan tangan kita ke atas. Dan kita mohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan sendiri yang menuntun kita dari hari ke hari, agar Tuhan menyertai kita dan memberkati kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera yang datang dari kasih Allah Bapa, kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Hadirin sekalian, usai sudah acara pada siang hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan hadirin yang mengikuti acara ini secara on-site maupun online. Para hadirin yang mengikuti acara secara on-site diharapkan segera meninggalkan gedung dengan menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak aman, dan dapat mengambil konsumsi yang telah disediakan panitia untuk dibawa pulang. Sekali lagi kami mengucapkan selamat untuk para wisudawan. Selamat melayani di tempat pelayanan selanjutnya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setelah senat, kami memohon orang tua yang duduk di tengah boleh meninggalkan gedung. Yang di tepi boleh menunggu sebentar. Yang di tepi boleh menunggu sebentar. Mohon bersabar, kita akan menunggu yang lain untuk keluar.